Kakek bernama Israel, si pemilik sirkus yang sedang membuka stand di Roma. Lalu cerita masuk menampilkan setiap kemampuan dari para anggotanya. Censio dijuluki si albino yang memiliki kemampuan mengendalikan serangga. Namun di balik kelebihannya, ada kisah sedih yang dimana waktu bayi ia disengat lebah saat ayahnya membuang Censio di depan gedung gereja. Pertunjukan kedua menampilkan Mario, si manusia magnet yang sedari kecil sudah sebatang kara ditambah ia memiliki fisik yang tidak sempurna. Berikutnya ada Fulvio, si manusia serigala yang memiliki tenaga super dapat membengkokkan besi. Dikarenakan fisiknya yang penuh bulu, selama 10 tahun ayahnya telah mengurung Fulvio di dalam kandang dianggap sebagai anak binatang. Terakhir ada Matilde yang memiliki aliran listrik di seluruh tubuhnya. Ia dapat menyalakan lampu tanpa kabel dan tanpa harus membeli token listrik. Dengan sekejap, kemeriahan mereka berubah menjadi bencana. Tiba-tiba bom menghantam kawasan sirkus ketika Perang Dunia Kedua mulai pecah. Semua orang panik berlarian dan hampir sulit meloloskan diri dari gempurannya. Scene masuk ke dalam cerita seorang pianis Jerman bernama Franz. Ia memiliki 6 jari di kedua tangannya. Di balik kekurangan Franz tersimpan kelebihan yang dimana ia sangat piawai bermain piano dan mampu menerawang masa depan. Ia pun memiliki sirkus dan teater khusus untuk acara konser tunggalnya. Akibat kejadian itu, Israel bersama rombongan sirkusnya mengalami kerugian besar. Kini mereka kebingungan mencari lapak baru di tengah kota yang telah luluh lantah. Di malam hari, Israel berencana mengajak pergi ke New York, Amerika. Setiap anggotanya dimintai 300 lira untuk biaya pembuatan dokumen. Fulvio merasa keberatan karena Israel tidak menjamin bisa meneruskan bisnis sirkus di sana. Fulvio menyarankan bergabung ke dalam sirkus Jerman milik si Franz. Israel jelas menolak karena ia seorang Yahudi yang mustahil dapat bergabung ke dalamnya. Scene masuk menceritakan sirkus milik si Franz yang pada saat itu ia sedang menggelar konser tunggal di hadapan para petinggi Jerman. Permainan pianonya mampu menghipnotis semua orang. Malam itu Israel terkena sengatan listrik Matilde. Matilde sedih dan menganggap kelebihannya merupakan kutukan sehingga ia tidak bisa menyentuh seorang pun. Israel sudah dianggap sebagai ayahnya yang selalu membesarkan hati Matilde sehingga ia dapat tenang kembali. Di pagi hari, semua anggota menyerahkan uang sebesar 300 lira sebagai biaya pembuatan dokumen karena telah setuju mengikuti saran Israel pergi ke Amerika. Kemudian Israel berangkat untuk mengurus dokumennya. Berselangnya waktu, ternyata Israel tidak kembali lagi. Terjadilah perbincangan panas ketika Fulvio menduga Israel telah menipu mereka. Matilde marah dan ingin membuktikan semua ucapan Fulvio dengan cara menyusul Israel ke tempat pembuatan dokumen. Jika tidak ditemukan keberadaannya, maka semua anggota harus menuruti kemauan Fulvio sepakat bergabung ke dalam sirkus Franz di Berlin. Di scene ini, sisi gelap si Franz mulai dimunculkan, bertujuan ingin menunjukkan hasil eksperimennya di hadapan Amon kakak kandungnya. Korban merupakan pemain sirkus yang mampu bertahan di dalam air berjam-jam lamanya. Namun si Amon malah mengujinya secara berlebihan, beranggapan si korban dapat bernapas di dalam air. Ternyata ia gagal dan korban pun akhirnya meninggal dunia. Amon beranggapan ambisi adiknya sudah semakin gila. Ia telah menerawang masa depan di mana Jerman akan kalah perang hingga Hitler bunuh diri. Ia berambisi akan menemukan orang yang memiliki kekuatan besar untuk melindungi Jerman dari kekalahan. Fatalnya, Amon malah memberi lagi kesempatan Franz untuk membuktikan semua ramalan dan penelitiannya. Machst du den Laden dicht und haust ab.
Matilde dan kawan-kawan mulai bergegas menyusul Israel. Namun sesampainya di kota, mereka menyaksikan tentara Jerman sedang menyisir warga Yahudi untuk dikirim ke kamp konsentrasi. Di antara barisan, ada satu orang berusaha lari hingga ia ditembak mati. Lalu dua tentara menghampiri mereka dan menertawakan fisik Fulvio yang penuh dengan bulu. Fulvio marah sehingga si tentara memasukkan ketiganya ke dalam. Untungnya Matilde tidak ikut terseret. Di dalam truk mereka bertiga mulai beraksi. Setelah lengah, Fulvio hajar dan membuang si prajurit keluar truk sehingga terjadilah kericuhan. Setelah berhasil melarikan diri, Matilde datang sehingga semuanya berkumpul kembali. Langkah selanjutnya Matilde ingin menyelamatkan Israel dari penangkapan Jerman. Namun Fulvio sudah tidak peduli dengan nasib Israel. Ia ingin pergi bergabung ke dalam sirkus milik si Franz. Matilde kecewa dan memutuskan berpisah. Censio menghadiahi toples berisi kunang-kunang agar dapat menerangi jalan Matilde saat di kegelapan. Di malam hari Matilde ketahuan dua orang tentara Jerman. Ia nyaris diperkosa sehingga tangan si tentara kena setrum berkekuatan tinggi. Akibat kekuatannya terpancing, Matilde sulit mengontrol diri sehingga ia jatuh pingsan di tengah hutan. Tidak lama, datanglah komplotan pejuang gerilyawan yang dipimpin oleh si Bungkuk. Salah satu anggotanya kena sengatan setrum Matilde, hingga mereka tahu bahwa Matilde memiliki kelebihan yang dapat diandalkan kelompok si Bungkuk. Singkat cerita, akhirnya Fulvio dan kawan-kawan sampai di tempat sirkus Franz. Di sana mereka diizinkan masuk untuk mengikuti seleksi bergabung ke dalam anggota sirkusnya. Setelah Franz selesai performa, seleksi pun dimulai. Para peserta diperiksa Franz satu persatu, hingga 3 orang terpilih kecuali Censio yang dinyatakan gugur. Ia tidak mau menyerah, langsung menunjukkan kelebihannya di hadapan si Franz. Censio akhirnya berhasil masuk dalam perekrutan. Di sini ini menunjukkan bagaimana nasib para korban yang tidak lolos eksperimen. Ternyata mereka dibunuh dan dimusnahkan di dalam kamar pembakaran. Kini giliran Fulvio dan kawan-kawan yang akan menjadi bahan eksperimen selanjutnya. Langkah awal, ruangan mereka dimasukkan gas beracun agar semuanya pingsan. Sin kembali menceritakan Matilde yang baru terbangun dari pingsan. Si Bungkuk memberikannya makan lalu mengorek lebih dalam lagi tentang kekuatan yang dimiliki Matilde. Ia menawarkan Matilde untuk menggunakan kekuatannya melawan tentara Jerman. Namun Matilde tidak ingin menyalahgunakan kemampuannya sekalipun itu untuk membunuh musuh. Di dalam ruangan eksperimen, Censio dimasukkan ke dalam ruangan kaca yang dipenuhi lebah. Tubuh Mario ditempelkan di balik semacam roda besi yang terus berputar, sedangkan Fulvio dibekukan di dalam kotak es. Si Bungkuk mengajak Matilde memburu tentara Jerman yang melewati area hutan. Secara kebetulan di sana ia melihat keberadaan Israel. Matilde nekat pergi menghampirinya, berusaha naik ke atas truk. Matilde ditodong pistol dan nyaris ditembak mati. Cesire keburu datang gunakan teknik menggoda para prajurit. Setelah lengah, barulah ia dan komplotannya lakukan pembantaian. Namun sayangnya, truk tawanan Yahudi kabur sehingga Matilde gagal menyelamatkan Israel.
Ulah Matilde malah menjadi beban bagi kelompok gerilyawan. Si bungkuk marah besar dikarenakan Matilde tidak mau gunakan kekuatannya untuk melawan musuh dan melindungi dirinya sendiri. Ia pukul tubuh Matilde demi memancing kekuatannya keluar. Barulah di sana terungkap alasan kenapa Matilde tidak ingin gunakan kekuatannya, karena dulu ia tidak sengaja telah membunuh ibu kandungnya gara-gara sengatan listrik tersebut. Di malam hari, Matilde menemui Guercio, si sniper handal. Di sana ia berusaha mengorek informasi tentang si Franz. Ternyata Guercio mengetahui banyak sosok Franz saat ia berada di pemeriksaan medis militer. Ceritanya, si Franz gagal masuk ke dalam kesatuan militer Jerman karena memiliki kelebihan jari yang dianggap cacat. Ia berambisi ingin menghadiahi Hitler orang-orang kuat demi memenangkan perang dengan cara menguji setiap korbannya ke dalam eksperimen gila. Sin menceritakan lebih dalam lagi tentang Franz yang pada saat itu telah mengalami mimpi buruk. Dari mimpinya tersebut ia mampu menggambarkan masa depan yang akan terjadi. Kemudian ia tuangkan hasil ramalannya dalam sebuah lukisan. Kini Matilde nekat datang ke tempat Franz lalu bertanya kepada seorang badut. Di sana ada petugas yang mencurigai Matilde. Terjadilah pengejaran sehingga Matilde masuk menerobos ke dalam kawasan sirkus. Setelah lolos, ia lanjut masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Di sanalah Matilde menyaksikan kejadian mengerikan terhadap korban eksperimen. Matilde sembunyi kembali ke salah satu ruangan dan ternyata Franz berhasil menjebaknya. Ramalan atas kedatangan Matilde menjadi momen pencapaian besar. Di balik penjara, Fulvio dan kawan-kawan menyaksikan keberadaan Matilde yang disangkanya telah mati. Di berselangnya waktu, Franz berani mengadakan acara besar yang banyak dihadiri para petinggi Jerman. Di awal acara, dikeluarkanlah 2 buah kandang yang berisi Matilde dan kawan-kawan. Kemudian, Franz menguji Matilde terlebih dahulu untuk menunjukkan kekuatannya dengan cara dimasukkan seekor macan ke dalam kandangnya. Matilde mampu menaklukkan macan tersebut menjadi jinak dan tidak menyerangnya. Franz marah besar, lalu menodongkan senjata ke arah Mario, mengancam Matilde agar segera menyetrum si macan di depan penonton. Matilde panik kebingungan. Tiba-tiba macan tersebut mengencingi si Franz. Terjadilah adegan lucu yang membuat penonton justru malah sangat terhibur. Akibatnya si Franz harus menanggung malu, kemudian pergi meninggalkan panggung. Setelah itu ia marah besar dan menyuruh ajudannya eksekusi Matilde dan kawan-kawan di dalam kamar pembakaran. Berbagai cara telah dilakukan namun semuanya sia-sia hingga Matilde mengeluarkan reaksi di mana kekuatannya mulai muncul. Franz bergegas lari menemuinya hingga Matilde sanggup menghancurkan pintu besi tersebut. Semua melarikan diri dengan cara masuk ke dalam alat peluncur. Fulvio diberi kuda oleh si gadis berbulu. Setelah semuanya berkumpul, misi dilanjutkan kembali ke tujuan awal mereka, menyelamatkan Israel dari penangkapan Jerman. Kali ini kemampuan ramalan Franz semakin kuat. Ia mampu membaca apa yang akan dilakukan mereka selanjutnya. Amon datang dan menyuruh Franz hentikan kegilaannya. Tanpa diduga, si Franz memukul Amon lalu mencekiknya sampai mati. Kemudian si Franz kenakan baju Amon lalu memotong 2 buah jarinya.
Matilde dan kawan-kawan terus memacu kencang kudanya demi mengejar kereta api yang membawa tawanan warga Yahudi. Dengan seragam yang dikenakan Franz, ia memiliki kuasa memerintah dan memimpin prajurit untuk menjalankan misi menangkap keempat targetnya. Di atas jembatan, Matilde dan kawan-kawan nekat terjun ke atap gerbong sampai roboh. Sedangkan Censio masih berada di luar kereta. Kini posisi mereka malah terkepung tentara Jerman. Censio masuk bersama ribuan lebah lalu menyerang semuanya. Tidak lama kereta berhenti, para tawanan dikeluarkan dari gerbong. Israel pun akhirnya muncul. Namun sayang si Franz keburu datang. Matilde mulai berani mengeluarkan kekuatannya yang membuat ia nyaris ditembak. Israel beralih ke arah Matilde dengan teknik menghilang. Setelah itu terjadilah serangan kejutan dari kelompok si bungkuk yang membuat si Franz kabur terbirit-birit. Tidak mau kalah, Jerman kerahkan serangan tank dan senjata mesin. Fulvio habisi anggota Jerman yang baru keluar dari kereta. Saat itu masih ada warga Yahudi yang terjebak di dalam gerbong yang telah terbakar. Censio kerahkan ribuan lebah demi memadamkan apinya. Di tempat lain, Israel ternyata kena tembak yang membuat ia akhirnya harus tewas. Baku tembak semakin sengit, kekuatan besar Matilde mulai terpancing. Semakin Matilde dilawan, kobaran api yang ia keluarkan pun semakin besar hingga mencapai titik di mana Matilde hempaskan kekuatan besarnya ke arah musuh. Franz berhasil selamat, kemudian ia memilih menembak kepalanya sendiri. Di akhir cerita, aliran listrik dari tubuh Matilde telah hilang seutuhnya. Ia dan Censio resmi menjadi sepasang kekasih. Mereka berempat pergi bersama-sama lagi.